Apalagi sih, Nak? Kita sudah datang ke sini, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Karena perusahaan ternyata belum berjalan juga. Kita pakai waktunya untuk merenung. Kalau kamu sibuk, kamu kan nggak punya waktu untuk merenung. Sedangkan itu penting sekali untuk puisi-puisi yang kamu buat. Ibu juga kadang-kadang suka baca loh puisi-puisi kamu. Bagus-bagus. Cuma jangan cuma nulis puisi aja, buktikan dong. Maksud ibu? Cari gadis yang sesuai dengan puisi-puisi kamu. Lamar dia, jadikan dia istri. Ibu juga tahu deh, sebenarnya gadis itu udah ada. Cuman kamu aja yang nggak berani. Nah, itu si Rudi itu. Apa kabar nih? Baik. Gue minta maaf bro. Waktu tempo hari gue emosi bro. Sip. Udah. Menurut. Ayo Maafin lo. aja. Teman Gua kita minta tuh maaf. Oke Rut ya. Thank you Rut. Itu dong. Itu baru namanya teman. Rut, udah baca belum tablet sensasi minggu ini, Rut? Cewek idola lu ini, Rut. Hah? Mau naik ranjang sama produser. Masa lu diem aja sih? Emang lu nggak berhasil lagi dia? Hah? Iya, berarti kalau nggak berhasil, 5 juta lu buat kita deh foya-foya. Ini semua berita bohong. Tabloid kayak gini aja lo percaya? Gosip. Gosip apaan? Bilang aja lo tuh nggak punya duit untuk naktir kita orang, ya nggak? Iya. Juga pamor lo sebagai playboy kelas kakap itu sudah turun, Rut. Beres kan? Perkara uang 5 juta buat gua masalah kecil. Dan kalau pamor gua harus turun, itu bukan masalah. Tapi kalau lo orang percaya sama gue, kasih gue waktu beberapa hari aja, gue akan bikin dia nggak akan nikah sama cowok itu, malah nikah sama gue. Lo percaya nggak? Rut, misalkan nggak kejadian juga, Rut, gimana, Rut? Gue naikin jadi 10 juta taruhan. Oh. Deal? Deal. Bener kan? 10 juta. Deal ya? Gue pesan minum dulu ya. Oke. Rut. Gue ini dari tadi dari sini, Rut. Kita mau cabut dulu ya. Iya. Lo di sini aja ya. Ntar dulu dong, gue baru dateng. Gue minum juga belum, udah pada mau pergi gimana sih? Lo kenal Delvi kan? Tahu? Nah, adeknya itu baru pulang dari Amerika. Dia tuh mau ngenalin ke kita orang. Ya nggak? Lo ikut deh. Enggak lah, Ikut gue di lah, sini aja lah. Rut. Gue di sini aja, gue minum di sini. Enggak lah, enggak. Sorry. Untuk kali ini sorry. Gue di sini aja. Jangan lupa Rut. Kalau lo sampai nggak berhasil dapetin itu penyanyi, jabatan lo sebagai penakluk cinta, gue copot. Oke. Deal. Oke, udah. Ya, gue jalan dulu ya. Oke. Sip, Oke. yuk. Oke. Oke Rut ya. Oke, Rut. Yuk. Mas. Halo, Halo Tamara. kamu di mana sekarang? Saya lagi ada di warung Kemang. Saya pengen ngajak kamu makan malam. Kayaknya saya nggak bisa deh, Ruth. Kenapa? Sebenarnya saya mau keluar dari rumah, tapi saya takut saya nggak bisa. Soalnya mama ngurung saya di sini. Tadi siang saya keluyuran. Kamu mau nggak nolongin saya? Kamu mau nggak? Oke. Halo, Tamara. Kamu di mana, Ruth? Saya sekarang udah sampai depan rumah kamu nih. Kamu keluar dong cepetan. Saya coba lewat pintu garasi. Kamu tunggu ya. Jangan lama. Iya, yuk.
lompat. Duh, saya betul-betul bingung. Pusing kepala saya, mau gila saya deh Yanti. Saya sudah berusaha keras supaya Rudi bisa jadi pimpinan di perusahaan itu. Sekarang dia kecewakan papanya. Gemes saya lihat anak itu. Mbak, tenang aja Mbak, nggak perlu khawatir. Mungkin dia belum terbiasa dengan statusnya itu. Nanti lama-lama juga ngerti sendiri. Ya, oke, itu juga saya tahu. Tapi kalau sudah awal-awal begini dia sudah bisa mengecewakan papanya, bukan berarti satu hari nanti papanya bisa menarik Ferry lagi ke sini. Iya sih Mbak, makanya kenapa saya datang ke sini untuk mengingatkan Mbak. Kata Mas Sukoco, Pak Arif itu sering sekali menghasut Mas Anggoro untuk menarik Ferry lagi. Masa sih? Iya loh Mbak, apalagi setelah tahu bahwa Rudi kerjanya nggak bener, makin sering lagi dia menghasut Mas Anggoro. Saya rasa Pak Arif itu didukunin sama Ferry supaya ngebelain Ferry terus. Makanya Mbak mesti hati-hati Mbak. Bilang sama Mas Anggoro untuk menjauhi Pak Arif itu. Karena Pak Arif itu seperti ular berbisa Mbak. Dia bisa mematuk dan patukannya mengandung racun itu bisa mematikan kita semua Mbak. Saya sih cuma ngasih tahu aja Mbak. Padahal Mas Sukoco bilang jangan dikasih tahu sama Mbak hal ini, takut nanti Mbak shock. Tapi ya saya nggak tega ya Mbak. Kalau sampai Mbak Linda dan Mas Anggoro didepak sama orang-orang kepercayaannya Mas Anggoro sendiri. Duh, stop, mau gila saya, mau gila dengernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Arif. Maaf mengganggu, Mat. Bapak udah tidur? Belum. Bapak masih ada di ruang kerjanya, Pak Arif. Silakan masuk, Bu, Ya. Pak. Mat, Saya, Bu. siapa yang datang? Pak Arif, Bu. Ngapain dia kesini? Paling-paling juga mau menghasut Mas Anggoro lagi. Selamat malam, Bu Linda. Iya. Tumben ini malam-malam ada apa? Kita hanya mampir sebentar dari dokter, kebetulan lewat sini. Lalu Mas Arif bilang ada yang ingin dibicarakan dengan Pak Anggoro. Belum tidur kan Pak Anggoro? Jam segini sudah tidur sudah. Barangkali capek tadi di kantor. Wah, kalau begitu kami mengganggu Bu Linda nih. Baik Bu, kami permisi aja. Belum. Saya belum tidur kok. Malam. Tumben, apa? Biasanya kan sudah tidur jam segini. Ada apa, Dit? Biasa Pak, urusan kantor. Tapi kalau Bapak capek, ya udah besok aja Pak. Enggak apa-apa. Ayo kita ngobrol tempat lain. Biar ibu-ibu ngobrol sini. Yuk. Iya Pak. Permisi Pak. Sebentar ya. Silakan. Ternyata kamu ini teman yang sangat menyenangkan ya. Saya nggak rugi kenal sama kamu. Tapi ada yang marah nggak kalau kamu pergi keluar sama saya? Kayaknya ada. Siapa? Leo. Sembarangan, kamu jangan bikin saya bete dong ngomong kayak gitu. Kan kamu kesini mau makan sama saya, mau ngobrol, mau bercanda. Jadi nggak usah ngebahas dia ya, saya muak dengernya. Makannya udah dingin. Iya. Menurut saya, kita harus lebih waspada. Kalau kita diamkan perusahaan akan rugi. Menurut kamu siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu, Pak. Tapi laporannya sedang saya teliti. Gawat. Saya harus menghentikan pembicaraan ini. Kalau enggak Mas Sukoco bisa keseret-seret. Saya sangat menyayangkan kepergian Ferry, Bu Linda. Tapi ya apa mau dikata, itu sudah keputusan keluarga. Saya hanya mengatakan itu kepada Pak Arif. Maaf,
Saya harus katakan sekali lagi bahwa Ferry pergi dari sini bukan berarti kami membuang dia, bukan. Tapi kami meminta dia untuk mengurus perusahaan dan Ferry tidak keberatan. Kenapa sih itu mesti menyayangkan kepergian Ferry? Sementara Ferry nggak ada apa-apa kok, oke-oke aja. Mbak Linda. Ya. Saya harus bicara dulu dengan Mbak Linda. Bentar. Tolong sampaikan kepada suami kamu bahwa jangan pernah mencampuri urusan keluarga saya. Maaf Bu Linda, bukan maksud saya mau mencampuri urusan keluarga Ibu Linda. Jadi apa dong namanya itu? Kenapa kamu mesti menyayangkan dia pergi? Kamu gak usah berdalih sama saya. Saya tahu sekali siapa kamu dan saya tahu sekali siapa suami kamu. Ada apa, Dek? Mbak, gawat Mbak. Tadi saya mendengar pembicaraan Pak Arif dari Mas Anggoro. Sepertinya Pak Arif sedang menghasut Mas Anggoro untuk menarik Ferry lagi. Mbak harus berbuat sesuatu. Mbak harus usir mereka, Mbak. Jangan sampai mereka terlampau jauh untuk menghasut Mas Anggoro. Kenapa sih? Gak suaminya, gak istrinya selalu bicara soal Ferry. Apa maunya sih mereka itu? Mbak, saya kan sudah bilang mereka itu ular, Mbak. Mereka itu berbisa. Mereka itu siap mematuk dan menghabisi Mbak serta Mas Anggoro. Mbak, kalau Mbak nggak mengusir mereka sekarang juga, Mbak, malam ini juga Mas Anggoro akan mengambil keputusan untuk menarik Ferry lagi. Hah? Kalau begitu saya harus melakukan sesuatu. Kamu dan suami kamu keluar dari rumah ini. Karena saya tidak mau rumah saya ini dicemari oleh ular berbisa seperti kalian berdua. Ada apa Mbak Linda? Pura-pura tanya lagi kamu. Mana suami kamu? Arif! 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 Ada apa sih, Ma? Papa, kamu usir bawahan kamu itu. Saya sudah muak melihat mereka berdua. Ma! Tunggu apa lagi kalian? Saya tahu maksud kalian datang ke sini, terutama kamu. Kamu mau menghasut suami saya untuk mengembalikan Ferry lagi ke sini, ya kan? Hah? Ayo pergi! Pergi saya bilang! Ma! Jangan kalian pikir bisa menghasut suami saya. Dan saya tidak akan pernah membiarkan ada orang yang mau merusak rumah tangga saya. Pergi sekarang juga. Keluar! Biar mereka keluar, biar! Kami permisi, Pak. Kami permisi. Besok saja laporan. Biarkan dia pergi. Pergi! Permisi, Pak. Balik! Ini tuh masuk! Keterlaluan kamu! Memang saya keterlaluan. Dan pasti apa yang saya lakukan menurut kamu pasti keterlaluan. Tapi kamu tahu, Anggoro, saya terpaksa melakukan ini karena saya ingin melindungi kamu. Saya tidak ingin kamu dihasut oleh mereka. Dan selama ini apa yang kita lakukan demi Ferry, untuk Ferry adalah demi kebaikan kita, rumah tangga kita. Kebaikan? Kebaikan apa? Apa? Kebaikan apa kamu bilang? Kamu gak merasa setelah Ferry gak ada di rumah ini, kita merasa damai, Anggoro, damai tanpa dia. Tapi kamu gak usah bilang Arif menghasut saya. Mereka menghasut kamu. Saya dengar apa yang kalian bicarakan tadi. Kita bicara apa? Apa? Dia kepingin Ferry kembali ke rumah ini. Dan saya tidak mau itu. Lindur kamu. Lindur kamu. Saya nggak lindur. Kita bicara masalah kantor, masalah perusahaan. Mestinya kamu terima kasih sama dia. Dia sudah menemukan siapa yang curang di perusahaan kita. Itu cuma alasan saja. Saya tahu dia lakukan ini supaya kamu tergantung sama dia dan mendengar semua omongan dia. Diam kamu. Apa sih mau? Apa mau kamu? Kamu mau tahu saya maunya apa? Saya mau kamu mecat dia supaya dia tidak bisa berbuat semaunya terhadap kamu. Kamu sudah gila kamu. Saya nggak gila. Saya cuma tidak mau kamu dihasut oleh mereka. Sekali lagi kamu bilang Arif menghasut saya nggak akan maafkan kamu. Ngerti? Dia memang anak buah saya, tapi saya sangat percaya dia tidak akan mencurangi saya. Ngerti? Anggoro! Hei! Apa lagi? Saya belum selesai bicara. Please, Papa, turuti keinginan saya. Tolong, Papa. Saya istri kamu gak akan pernah menyesal. Saya gak mungkin mencelakakan Papa. Keluarkan dia dari perusahaan itu. Semuanya pasti akan beres, akan selesai. Dengar dulu, Papa, dengar dulu. Dan rumah tangga kita gak akan hancur. Please, Papa, please. Saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan melakukan itu. Kamu dengar itu? Kamu harus tahu. Saya pemilik perusahaan ini.
Jadi saya sangat tahu mana yang terbaik buat diri saya atau perusahaan saya. Mikir! Papa memang tahu apa yang terbaik untuk perusahaan dan untuk diri Papa sendiri. Tapi Papa nggak pernah tahu apa yang terbaik untuk kebahagiaan kita, Papa. Itu kan cuma persepsi kamu. Itu kenyataan, Papa. Papa please, kalau rumah tangga kita berantakan semuanya akan hancur, Pak. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa rumah tangga kita akan hancur? Ya, kalau Papa mendengar omongan dia, saya siap kalah, Pak. Dan saya akan meninggalkan Papa. Dan itu berarti bahwa kedudukan anak saya, Rudy, akan terancam, Pak. Kamu selalu berpikir tentang Rudy. Tentang kedudukan Rudy. Kenapa kamu nggak pernah berpikir bahwa anak kamu yang bernama Rudy itu belum layak jadi pemimpin? Belum layak! Jadi kalau dia belum siap jadi pemimpin, bukan karena salah Arif, bukan karena salah Ferry atau saya, tapi dia memang belum layak. Jadi Papa selama ini tidak setuju kalau Rudy jadi pemimpin di perusahaan itu, Papa. Ini masalahnya bukan setuju atau enggak setuju. Ternyata benar, Papa. Kamu telah mendengar omongan dia. Pasti Papa akan menarik Ferry kembali. Saya benci kamu. Saya benci. Saya lebih benci kamu. Saya lebih benci kamu. Karena kamu sudah mempermalukan saya. Jahat kamu. Jahat kamu, jahat. Jahat kamu, jahat. Keluar dari sini. Jahat. Mbak, Tinggalkan saya, Yanti. tapi Mbak, Yanti, kamu harus tahu bahwa saya tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah. Makan malamnya makasih ya. Besok saya akan telepon kamu ya. Ya, thank you ya. Semoga mimpi yang indah. Kamu juga ya. Bye. Thank you ya. Oke. Bye. Oma? Bagus sekali. Rupanya kamu sudah punya akal ya untuk bertemu dengan pria idaman kamu. Oma, enggak kok. Kamu kan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji kan? Enggak kok, Oma. Aku cuma pergi makan malam sama Rudy. Soalnya aku benci sekali sama Mama. Aku kan butuh seorang teman untuk ngobrol, Oma. Maafin aku ya, Oma. Gak ada yang perlu dimaafkan. Oma tahu kok apa yang kamu rasakan. Kamu sudah terlalu banyak memikul beban demi ambisi mama kamu. Itu sebabnya kamu nekat melakukan hal-hal seperti tadi. Tapi lain kali kamu harus hati-hati. Kalau mama kamu sampai tahu, dampaknya akan lebih buruk. Bisa-bisa dia akan menekan kamu lebih dari biasanya dan membuat kamu seperti narapidana. Itu sih masih mending.
kalau nanti dia menjauhkan kamu dari Rudi. Seperti yang dia lakukan pada David. Kamu kan akan patah hati. Oma gak usah khawatir, Oma. Rudi bukan pacar aku, jadi gak mungkin aku patah hati. Kalau kehilangan seorang teman, ya mungkin. Jadi kamu gak jatuh cinta pada dia? Oma, kalau aku pergi dengan teman laki-laki, berarti aku harus jatuh cinta sama laki-laki itu. Kan enggak, Oma. Ya enggak juga. Oma gak usah khawatir. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan posisi sang pencinta di hati aku. Mama. Ma. Pulang juga kamu. Jam berapa sekarang? Kok Mama tidur di sini sih? Kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Kok gara-gara saya? Ya gara-gara kamu memang. Mama baru saja ribut sama papa kamu, tahu nggak? Dan Mama nggak sudi tidur sekamar dengan papa kamu. Lebih baik Mama tidur di sini, enak sendiri, lega. Kamu dari mana aja seharian? Hah? Ada keperluan? Keperluan apa? Main, pacaran. Rudi, kamu itu kan direktur di perusahaan itu. Seenaknya aja kamu pergi-pergi. Rudi. Kalau Mama pengen saya memimpin perusahaan dengan baik, suruh dong Ferry pulang ke rumah ini. Simpel kan? Tidak bisa. Tidak mungkin saya kasih Ferry pulang lagi ke sini. Tidak bisa, nggak mau saya. Jadi nggak bisa? Nggak. Oke. Rudi! Rud! Aduh! Hah? Punya anak kok keras sekali. Rudi! Sebentar lagi kamu akan jadi milikku. Selamat pagi Tuan Putri. Tuan Putri sudah bangun? Telepon Tuhan membangunkan saya. Kalau gitu saya minta maaf. Nggak apa-apa lagi, Ruth. Semestinya juga saya jam segini udah harus bangun. Saya terlalu capek karena tadi malam saya seneng banget. Kenapa kamu telepon pagi-pagi? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Enggak, saya cuma pengen tanya kabar kamu aja. Baik-baik aja kan? Terus semalam mama kamu nggak tahu? Nggak tahu dia. Kamu ada acara hari ini? Emangnya kenapa? Saya cuma pengen ngajak kamu jalan-jalan. Saya belum ada rencana sih. Cuma nggak tahu gitu loh, apa mau ke studio atau mau istirahat di rumah aja. Saya harus tanya sama manajer saya dulu. Tamara? Rudi, itu suara mama. Ntar saya telepon balik ke kamu ya. Oke, bye. Tamara? Ya, Ma. Belum mandi kamu? Aduh, ayo cepet mandi dan siap-siap. Karena kita akan pergi show ke Cilacap. Cilacap? Iya.
nggak tahu kalau ada show di Cilacap? Ya jelas kamu nggak tahu sayang. Karena kan semua kontrak kamu mau yang ngurus. Cepet, kita nggak boleh terlambat. Aku nggak mau. Tamara, Mama tanya dulu dong sama aku, apakah aku bersedia show di Cilacap? itu nggak perlu dong Tamara. Karena kan kamu sudah harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya aku tahu apa yang aku harus kerjain, Ma. Tapi kan minimal tanya dulu lah sama aku, apakah aku bersedia? Kan aku yang nyanyi, Ma. Aku harus tahu dong itu show tuh untuk apa, acaranya apa, lagunya apa yang aku harus bawain. Nggak hanya cuma sekedar show aja, aku nggak mau hanya taunya show doang. Kamu itu tidak perlu tahu untuk apa. Yang perlu kamu tahu adalah kamu harus nyanyi. Kamu harus show dan untuk itu kamu bisa mendapatkan uang. Aku nggak mau. Kalau kamu tidak mau, kamu akan dituntut ke pengadilan. Karena kamu telah menyalahi perjanjian kontrak. Karena Mama telah menantangani atas nama kamu. Mama jahat banget ya. Jahat, Mama. Ini semua demi kepentingan kamu, Tamara. Kamu tahu gak sih? Sekarang kamu cepat siap-siap. Mama akan urus pakaian-pakaian show kamu. Selamat siang, Pak. Masuk. Ini file yang kemarin saya periksa dan ada sejumlah catatan yang saya buat menyangkut kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan. Rif, kamu marah sama saya? Tidak, Pak. Jangan bohong, Rif. Saya ngerti perasaan kamu. Tolong maafkan Linda. Akhir-akhir ini Linda memang sering bikin saya pusing. Saya mengerti, Pak. Mengenai file-file ini, kenapa kamu nggak terangkan saja langsung pada saya? Kejanggalan-kejanggalan apa yang kamu temukan? Saya telah memeriksa sejumlah kejanggalan yang telah Ferry temukan tempo hari. Lalu saya cocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Ternyata memang ada KKN, Pak. Dan perusahaan dirugikan dalam jumlah yang sangat banyak. Maksudnya? Pemenang tender untuk mengerjakan beberapa proyek di perusahaan kita selalu dimenangkan oleh perusahaan yang sama. Padahal kalau kita teliti, banyak perusahaan lain yang juga mengajukan penawaran yang jauh lebih baik dan mutunya jauh lebih bagus dibandingkan perusahaan pemenang tadi, Pak. Di sini saya melihat jelas ada unsur KKN-nya dan saya mencurigai beberapa orang. Siapa itu? Pak Gunadi dan Pak Dias. Dan lebih mengarah lagi kepada Pak Sukoco. Karena 100% persetujuan itu ada di tangan beliau. Om, saya hamil. Jangan panik, jangan panik. Om kesana, om kesana. Gimana kak? Dia panik. Gue dengar. Teleponnya sampai jatuh. Kalau gue jadi elu kak, gue akan peres dia sampai kering. Gak usah ngajarin, Non. Gue ini kan kakak bukan cuma karena gue lebih tua dari elu. Tapi karena gue punya banyak pengalaman. Ya, jangan mentang-mentang gue lebih muda, terus lo nganggap gue enteng kak. Gue punya satu kejutan lagi buat lo. Oh, jadi lo nantangin gue? Oke, boleh. Bener? Bener. Kalau sampai lo dapet gebetan yang lebih tajir dari si Om Sukoco, gue botakin pala gue. Bener ya? Bener. Oke.
pagi Pak Karyo. Pagi Mas Ferry. Bagaimana semalam? Nyenyak tidurnya? Alhamdulillah. Syukurlah. Semalaman saya mikirin Mas Ferry terus. Saya takut Mas Ferry tidak betah di sini. Habis di sini tempatnya lain, tidak seperti di Jakarta. Enggak Pak Karyo. Buat saya di sini atau di rumah sama saja. Toh saya tidur dengan nyenyak dan tidak ada gangguan apapun juga. Syukurlah. Sampaikan kursi dulu ya. Enggak usah Pak Karyo. Biar saya duduk di sini saja. Saya ingin menikmati duduk sini kok. Saya jadi nggak enak nih. Ya beginilah kerja orang desa. Loh, nah Ferry, tadi katanya mau jalan-jalan ke perkampungan. Jadi Bu, sekalian saya ingin lihat-lihat areal tanah yang Bapak beli untuk mendirikan pabrik. Tapi hati-hati loh, kamu kan belum kenal di daerah sini. Jangan khawatir Bu. Atau gini, ajak aja anaknya Pak Karyo tuh yang paling gede. Si Kamsia, si Kasim. Dia kan paling seneng jalan-jalan tuh. Oh ya Kasim, saya takut Mas Ferry tersesat. Perkampungan di sini luas sekali. Kasim. Sim! Sini kamu. Bener-bener anaknya Pak Karyo. Bantu. Sini Sim. Kamu antar dan Ferry jalan-jalan. Tunjukkan jalan, jangan sampai tersesat ya. Iya. Ya. Yuk dan Ferry. Jangan panggil Dan Ferry, panggil saja Kak Ferry, ya? Ya, Kak. Kalau begitu saya pergi dulu ya Bu ya, Pak Karyo. Ya, silakan. Hati-hati ya Sim. Iya. Jangan bandel ya. Iya. Ini kudanya. Maaf Bu, saya mau kerja lagi. Iya, terus ya, aku bantuin masak tuh. Iya. Di sini penduduknya cuma sedikit, Kak. Oh, kamu tahu? Kata Bapak. Makanya Pak Anggoro mau bikin pabrik di sini. Tapi sayang, keburu Krismon. Kak, Krismon itu apa sih? Krismon itu krisis moneter. Maksudnya? Maksudnya apa ya? Kekurangan keuangan. Di sini tempatnya sejuk ya Sim ya? Iya, ada kok yang lebih sejuk daripada di sini. Apaan ya? Di mana? Di sawah. Kasim suka kok main di sana. Kalian nyusurin burung yang suka makan padi itu. Oh gitu. Iya. 9 Juni. Nanti malam kita. Kenapa sih? Kak, itu Tamara. Tamara mau nyanyi di kota ini, Kak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.